Halo Aquarius, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Aquarius, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Aquarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu Oh, ternyata ada yang terjebak oleh pesona kamu. Oke Aquarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aquarius bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingetin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik, Aquarius, kita mulai saja dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Six of Swords. Kartu kedua. Di sini ada Ten of Wands. Kartu ketiga. Di sini kita punya Two of Swords. Kartu keempat. Di sini ada Ten of Swords. Kartu kelima, di sini kita punya Queen of Pentacles. Dan kartu yang keenam, di sini ada Ace of Pentacles. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada The World. Oke. Aquarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Oh, ternyata ada yang terjebak oleh pesona kamu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada The World. Nah, di sini menggambarkan sepertinya kamu akan segera memenangkan setiap keadaan, setiap situasi yang terjadi di dalam kehidupanmu. Di mana kartu ini menggambarkan sebuah kemenangan, sebuah keberhasilan, dan kebahagiaan kembali bisa kamu dapati karena kamu telah mampu mencapai keseimbangan di dalam dirimu. Karena kamu telah bisa menata dirimu dengan sangat baik. Karena kamu telah bisa melakukan semuanya dengan sebaik mungkin, dengan sepenuh hati, dengan segenap tenagamu yang kamu bisa. Nah, mungkin selama ini kamu banyak mengalami sebuah kegagalan ataupun kemunduran-kemunduran di dalam pekerjaan, di dalam bisnis dan usaha, ataupun di dalam kegiatan yang lainnya. Dan bahkan kamu sempat mengalami kekecewaan, pengkhianatan karena ada hubungan asmara yang kandas. Karena pasanganmu pada saat itu mungkin dulunya lebih memilih tinggalkan kamu, lebih memilih orang lain, lebih memilih materi, jabatan, ataupun hal-hal baik yang lainnya yang lebih daripada kamu. Oke, jadi hal ini sangat membuatmu terluka dan sempat terpuruk. Tetapi kamu sadar bahwa ini hanyalah sebuah ujian, sebuah tantangan yang harus kamu lewati. Dan benar saja, di saat kamu menyadari itu, kamu mulai bisa menata dirimu dengan sangat baik. Kamu mulai termotivasi untuk menjadi seseorang yang lebih maju, yang lebih berkembang, serta lebih berkualitas daripada sebelumnya. Dan benar saja, seketika kamu mulai menata dirimu dengan sangat baik, seketika kamu mulai bisa memperlakukan orang lain dengan baik, seketika juga kamu mulai bisa memberikan yang terbaik yang kamu punya untuk dibagikan, untuk membantu, ataupun untuk bermanfaat bagi orang banyak. Dan seketika itulah kamu banyak menemukan peluang, menemukan jalan terang, menemukan kemudahan-kemudahan di setiap langkah kehidupanmu. Sehingga apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan, dan apapun permasalahan yang ada padamu pada saat itu, bisa terselesaikan, bisa ada hasil yang baik, bisa memiliki kualitas dari setiap karya-karyamu. Karena kamu banyak dapat support, banyak dapat bantuan, banyak dapat dukungan dari lingkungan dan orang-orang sekitarmu. Nah, mungkin hal inilah yang membuat beberapa waktu ini
dalam waktu dekat ini ataupun sebentar lagi, ya, membuat pesonamu, membuat inner beauty-mu semakin muncul dan tampak. Karena apa? Karena ada beberapa orang dari lingkunganmu saat ini, ya, lawan jenismu. Mungkin mereka telah terkoneksi. Beberapa orang ini sangat terjebak, ya, sangat menyukai pesona yang indah yang tampak dari dirimu saat ini. Dan mungkin salah satu di antaranya, ya, telah mencari cara, telah intens, telah selalu mencari alasan hanya untuk berdekatan, hanya untuk ngobrol, hanya untuk berkomunikasi dengan dirimu. Nah, kenapa beberapa orang ini bisa terjebak, bisa terpesona karena inner beauty-mu yang baru-baru ini muncul? Nah, mungkin karena kamu telah benar-benar bisa berprasangka baik, benar bisa berpikir positif, dan mulai benar bisa memperlakukan orang dengan sangat baik. Jadi ada attitude, ada gaya bicara yang sangat santun, yang sangat baik. Ditambah, mungkin beberapa orang ini banyak mendengar cerita baik tentang dirimu dari lingkungan dan orang-orang sekitarmu. Sehingga mereka mungkin merasa benar-benar ingin memilikimu. Dan salah satu di antaranya, ya, sudah tidak mampu lagi menyembunyikan perasaannya. Dia mulai barbar, dia mulai mencari banyak alasan untuk menjumpaimu, untuk bertemu denganmu, untuk berkomunikasi denganmu dengan cara, ya, dia kepoin kamu, dia pantau kamu kemana saja tempat-tempat yang kamu kunjungi. Di mana kamu habiskan makan siangmu? Di mana kamu habiskan coffee breakmu, ya, di saat sepulang kerja, ataupun di saat setelah berbisnis dan berusaha, ataupun dia mulai bertanya, ya, apa film kesukaanmu, ya, di mana tempat yang kamu tuju di saat akhir pekan. Nah, jadi hal-hal yang begini, ya, sampai sedetail itu dia tanyakan. Dia pengen tahu yang kamu lakukan, sehingga dia juga mungkin ingin berada di tempat yang sama seketika kamu berada di sana. Hanya untuk apa? Hanya untuk bertemu denganmu, hanya untuk sekedar ngobrol, ataupun hanya untuk sekedar say hello. Nah, mungkin, ya, inilah yang membuat kamu kaget akhir-akhir ini. Oh, ternyata, ya, ada yang terjebak nih oleh pesonaku. Ternyata inner beauty-ku makin muncul nih. Nah, ternyata aku juga mulai banyak digandrungi nih. Nah, jadi hal-hal yang begini membuat kamu semakin bersemangat, membuat kamu semakin merasa, ya, bahwa kamu mulai memiliki warna tersendiri kembali, memiliki kebahagiaan kembali di dalam menjalani hari-harimu. Karena kamu mulai tahu bahwa kamu banyak digemari saat ini. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama, ya. Di sini kita punya Six of Swords. Nah, jadi ini adalah situasi di mana kamu benar-benar dulu mengalami yang namanya situasi yang bisa dikatakan kacau. Karena apa? Karena ada kesedihan, ya, akibat kekecewaan, akibat ditinggal kekasih, akibat hubungan yang kandas, ya, ataupun ada kegagalan dan kemunduran di setiap pekerjaan, di bisnis dan usaha, ataupun di bidang finansialmu. Oke? Tetapi hal inilah yang membuat kamu belajar banyak. Hal inilah yang membuat kamu mampu, ya, mengarahkan sampanmu, mengarahkan perahumu ke arah yang tepat. Kamu mampu saat ini membawa kehidupanmu, ya, menjadi situasi yang lebih nyaman, yang lebih tenang, yang lebih baik daripada sebelumnya. Karena sebelumnya ada situasi yang kacau. Karena ada kegagalan, kekecewaan, kesedihan, ya, trauma dalam hubungan asmara, ya. Tetapi hal inilah yang membuat kamu bangkit, yang membuat kamu termotivasi. Jadi saat ini kamu tampak sedang, ya, mengarahkan perahumu ke arah yang kamu inginkan. Nah, jadi benar-benar saat ini kamu bisa belajar banyak dari hal apapun. Mulai bisa berterima kasih, mulai bisa bersyukur atas apapun yang kamu dapati. Nah, mungkin hal inilah juga yang membuat beberapa orang ini, yang membuat lawan jenismu saat ini, ya, semakin terpesona, semakin terjebak dengan aura positifmu. Karena apa? Karena kamu orangnya tidak pernah mengeluh, ya. Karena kamu selalu bersemangat, karena kamu selalu ingin melakukan yang terbaik untuk kehidupanmu. Jadi dengan kata lain, kamu adalah pejuang yang sangat hebat di dalam kehidupanmu. Nah, hal inilah yang membuat mereka semakin kepincut, yang membuat mereka semakin tertarik. Jadi siapakah orang-orang ini? Nah,
Bisa orang lama ataupun orang baru. Bisa orang yang sudah sangat lama kamu kenal, ataupun bisa dari lingkungan mana saja. Bisa dari lingkungan pekerjaan, lingkungan bisnis, ataupun lingkungan lainnya. Jadi sesuaikan saja dengan kondisi teman-temanku Aquarius masing-masing. Oke ya. Kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini ada Ten of Wands. Nah, inilah kenapa saat ini kamu banyak mendapati sebuah jalan terang, mendapati banyak peluang dan kesempatan. Oke? Karena di sini tampak kamu ingin membantu siapa saja. Kamu ingin meringankan permasalahan orang lain, pekerjaan orang lain. Kamu ingin selalu membantu ya, tekanan-tekanan yang dihadapi orang-orang yang ada di lingkunganmu pada saat itu. Mungkin dikarenakan ada bisnis yang mandek ya, ada usaha yang tidak berjalan dengan semestinya ya, ada tunggakan yang harus diselesaikan. Nah, itulah yang kamu lakukan. Kamu ingin selalu membantu mereka. Kamu ingin selalu memberi solusi. Kamu ingin selalu memberi ide dan gagasan yang baik, sehingga mereka mampu keluar pada permasalahan-permasalahannya pada saat itu. Oke, jadi perbuatan baikmu inilah ya yang menjadi kunci kemenanganmu, keberhasilanmu saat ini. Oke, makanya di sini tampak ya ada beban yang berat, ada tanggung jawab yang besar di pundakmu, tetapi kamu mampu untuk mengatasinya. Tetapi kamu memiliki banyak cara ya untuk menemukan jalan-jalan yang terbaik untuk menyelesaikannya, untuk melewatinya. Nah, inilah mungkin ya sebuah keberkahan, sebuah keberuntungan yang selalu kamu dapati karena kamu selalu berbuat baik, karena kamu selalu membantu orang lain, karena kamu ingin selalu meringankan pekerjaan orang lain, meringankan permasalahan orang lain, ataupun membantu permasalahan-permasalahan mereka. Jadi banyak support, banyak bantuan yang kamu dapati bahkan dari lingkungan dan orang-orang yang tidak pernah kamu sangka-sangka. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini ada Two of Swords. Nah, jadi saat ini kamu tidak lagi bingung, tidak lagi galau, ya. Di dalam melakukan hal-hal yang terbaik, di dalam menemukan keseimbangan di dalam dirimu maupun di dalam perbuatan-perbuatan baik. Saat ini kamu mulai yakin, ya, dan mulai tidak ada lagi keraguan-raguan ya di dalam membantu orang, di dalam meringankan beban orang lain, ataupun di dalam melakukan yang terbaik di setiap kegiatanmu. Jadi dengan kata lain, saat ini kamu mulai bisa menjadi seseorang yang sangat bijaksana dan dewasa. Jadi tidak ada lagi ragu-ragu, tidak ada lagi bingung, tidak ada lagi galau ya di dalam menerima keadaan dan kenyataan. Saat ini kamu terima apapun keadaanmu. Kamu maafkan setiap situasi. Dan kamu maafkan kesalahan siapa saja dan kesalahan dirimu sendiri. Dan dengan begitu, ya, kamu mulai menemukan ketenangan di dalam jiwamu. Dan dengan ketenangan kamu akan mampu melangkah lebih berkembang lagi, lebih maju lagi daripada sebelumnya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Ten of Swords. Nah, akhirnya harapan muncul, ya, kenyamanan kembali hadir, ya, ada kedamaian, ada rasa aman, ya, yang kamu dapati saat ini. Walaupun dulunya banyak penderitaan, banyak kegagalan, ya, banyak kekecewaan, tetapi hal inilah yang memotivasimu, tetapi situasi inilah yang menjadikan dirimu saat ini benar-benar maju dan berkembang, serta bisa meningkatkan kualitas di dalam dirimu lebih baik lagi. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Queen of Pentacles. Nah, akhirnya apapun yang terbaik di dalam kehidupanmu mulai bisa kamu miliki. Yaitu ada finansial yang menanjak, ya, pekerjaan yang maju sukses, bisnis dan usaha yang berkembang, ataupun banyak peluang baru, kesempatan baru, ya, yang berimbas kepada kemajuan di dalam kesejahteraanmu, di dalam finansialmu. Yeah. Jadi hal inilah yang akan kamu manfaatkan untuk membahagiakan siapa saja, untuk memberi, untuk berbagi, dan untuk meringankan serta bermanfaat bagi orang banyak. Makanya di sini tergambar kamu ibarat seseorang ratu, seseorang raja yang sangat kaya. Berarti kamu ingin selalu mengasihi setiap orang-orang yang ada di sekitarmu. Kamu ingin selalu menyayangi, mengayomi, memberi contoh baik siapapun. Nah, jadi mungkin hal inilah ya yang membuat pesonamu, yang membuat aura positif di dalam dirimu semakin terpancar,
semakin mampu menjebak hati lawan jenismu yang ada di sekitarmu saat ini. Jadi dengan kata lain, kamu semakin mempesona, kamu semakin menarik di mata lawan jenismu saat ini. Karena kepribadian yang elok, karena kualitas yang begitu baik yang ada di dalam dirimu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Ace of Pentacles. Nah, akhirnya peluang muncul, kesempatan baik terbuka lebar ya, tawaran-tawaran yang menjanjikan makin banyak kamu dapati dan berimbas kepada finansial, berimbas kepada keuangan, tentunya akan semakin mapan, akan semakin kokoh. Nah, ini karena buah perbuatan baikmu. Ini karena kamu telah mampu memotivasi dirimu menjadi yang terbaik saat ini. Oke? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Aquarius sahabatku. Dan semoga ya temanku Aquarius ya tidak akan menjadi angkuh, tidak akan menjadi sombong, bahkan kamu semakin termotivasi untuk menjadi lebih baik ya. Walaupun saat ini banyak ada beberapa orang ataupun ada seseorang yang sangat terjebak oleh pesonamu, yang sangat terjebak oleh keindahan pribadimu. Tetapi hal inilah yang membuat kamu ingin terus maju dan berkembang, karena kamu tahu nih, suatu saat nanti tentu kamu harus membahagiakan pasanganmu, membahagiakan orang yang kamu sayangi. Tentunya dengan kesejahteraan, dengan finansial yang baik, kamu akan mampu membahagiakan mereka. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.